Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimin mutalazimin ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وفي آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد, yang sama-sama kita hormati Ustaz Haji Agus Salim, Ustaz Ketua DKM, Ustaz Majid, bapak-bapak sesepuh Al-Barakah dan sesepuh Kubusan. Alhamdulillah hari ini saya diperkenankan kembali untuk ngaosbar di Masjid Al-Barakah. Sebenarnya memang areanya area dakwah saya wilayah Kubusan. Kalau saya tinggal, ditanya tinggal di mana, tinggal di Depok 1 ya, depan gedung MUI Kota Depok, dan saya punya rumah Quran. Dan hari ini temanya sampling tentang manusia dalam Al-Quran. Kalau ayah-ayah dan para bunda yang hari ini anak-anak di bidang Quran, menghafalin Quran dan yang lainnya, saya ingin sebagaimana di pekan lalu saya ngisi di Palembang karena ada LPCR, Rakornas Lembaga Pengembangan Cabang Ranting Masjid Muhammadiyah se-Indonesia, PJ masuk 10 besar. Dan kemarin itu saya sampaikan bahwa ketika kita ingin serius mengembangkan peradaban Quran itu jangan hanya dalam bentuk gimmick-gimmick, jangan hanya dalam bentuk framing-framing. Hari ini peradaban kita itu lebih mengejar volume. Orang tuanya bangga, anaknya sudah selesai wisuda tahfidz 30 juz. Tapi perlu di cross check, satu kemungkinannya, yang kedua tajwidnya, yang ketiga adalah akhlaknya. Ini penting ya. Bahkan jangan sampai ketika anak kita ditarik dan didorong kepada kequranan bukan mencari prestis keduniawiaan, misal ingin dapat beasiswa kedokteran di UGM atau di UI. Alhamdulillah saya peserta didik saya saudaranya mau jadi dokter. Bukan hanya itu gitu. Ya. Saya ingin membawa bapak serta seluruh jamaah yang hari ini hadir. Pertama, saya ingin meluruskan beberapa hal. Kalau saya tanya, Mama Al-Quran Al-Karim, apa artinya Karim? Taunya mulia kan? Bukan mulia, itu kalau diartikan makna mulia itu terlalu cetek. Jadi makna Al-Karim itu begini. Itulah kenapa lembaga saya menamakan Karim Al-Quran. Inspirasinya adalah dari sifat Al-Quran. Makanya ketika bicara Al-Qadar itu tentang kemuliaan, Al-Quran itu bicara tentang begini, memberikan banyak gizi inspirasi. Ketika Al-Quran hadir hari ini sebagai petunjuk kita, maka mohon maaf, hari ini kenapa sih ramai-ramai tentang judi online, pinjol, apa lagi? Karena hidupnya jauh dari arah petunjuk Quran ini. Hidup semampanan. Ketika tonggak di pasar nggak pakai ruh Quran, maka sudah saya sampaikan di Idul Fitri, fa'ina tadhabun. Selama ini kita mau kemana? Dan selama ini kita ngambil apa? In huwa illa dzikrun lil alamin. Jadi kalau sampai hari ini peradaban kita hanya gimmick-gimmick dan framing-framing, tapi nggak dalam, ya sebagaimana sabda Rasul,
Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yad'u biha akharin. Sesungguhnya Allah akan angkat peradaban kita dengan kitab suci ini, dan Allah akan luluh hantakan kita semua dengan kitab ini. Makanya Pak, di akar rumput itu sekarang lagi gini, lagi naik. Di kelas middle up, kenapa anak-anaknya masuk ke pesantren-pesantren? Di akar rumput banyak sekali masyarakat yang ingin memberikan sebagai sunnah itu menjadi panduan operasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang baru nyadar tentang betapa indahnya, betapa luar biasanya ketika kita hidup kita di bawah payung Islam. Makanya saya nitip kepada para ayah, para bunda, anak-anak kita itu didorong untuk integral. Ini hafal Quran tapi langsung lompat, nggak belajar bahasa Arab, nggak belajar syariat, gimana? Akhirnya ya hanya jadi imam-imam masjid doang, hanya ngajar-ngajar tahsin doang. Makanya ketika saya ditanya, wallahi ya Ahmad, ada orang Libya nanya, ada ajib katanya. Sungguh aneh orang Indonesia itu ngafal Quran tapi nggak ngerti apa yang dihafal. Banyak nggak yang kayak gini? Banyak banget itu. Kefalet asar itu. Makanya kalau bicara tentang Quran itu 3 tahapannya. Pertama tajwid, tahfidz, tafhim, baru syariah, baru life skill, itu tahapannya. Tajwid, bicaranya apa? Saya kasih sampel. Ini sebelum ngomong tentang manusia, ini masih prolog. Kalau nggak selesai nanti tanggung jawab Ustaz Majid. Sisi tajwid, hari ini anak-anak kita tuh baca tuh tilawah nyeruntul. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu nanti akan jatuh kepada 2, bisa jadi lahan jali, bisa jatuh kepada lahan khafi. Dibaca alhamdu, tapi alhamdu apa artinya? Bukan segala puji, tapi apa artinya pakai ha? Kehancuran bagi Allah. Sama yang salah. Rabbil Alamin dibaca Rabbil Alamin, apa artinya? Tuhan yang berpenyakit. Siapa yang dosa? Siapa yang dosa Pak? Hah? Yang ngaji gitu ya. Siapa yang dosa? Imam Ibn al-Jazari di dalam kitab Muqaddimah al-Jazariyah, wal akhdu bit tajwidi hakmun lazimun man lam yudawwil Qur'ana hathimun. Berkomitmen untuk menguatkan landingan-landingan tajwid adalah hatam, stempel, komitmen yang harus kuat, hakmun lazim. Anak kita didorong untuk menghafal Jazariyah, anak kita didorong untuk belajar Tuhfatul Atfal, ahkam tajwid. Faman ya'mal tarmihim bi, mimati ketemu ba apa, mimati ketemu mim apa, alif lam mim. Makhraj hamdi apa? Makharijul hurufi was sifati liyalfidu bi afsahil lughati. Itu yang menjadi tahapan dasarnya. Belum lagi nanti naik berikutnya tahfidz, belum lagi di sisi tafhim bahasanya. Saya mau nanya lagi nih, sebelum ngomongin tentang kontennya nih, manusia dalam Al-Quran, saya ngomongin hal-hal yang kecil saja. Apa artinya mukjizat? Pak, apa artinya mukjizat? Apa artinya mukjizat? Halo, ada orang dengar? Apa artinya mukjizat? Mukjizat itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu nggak cetek. Mukjizat itu adalah diambil dari kata a'jaza yu'jizu, artinya mampu melemahkan yang lain. Ini ismu Al-Quran hadir, jatuhkan ismunya. Metodologi, jatuhkan dengan Al-Quran itu. Karena banyak menjatuhkan yang lain, melemahkan yang lain. Gimana posisinya? Amazing. Sesuatu yang sangat
luar biasa. Maka hari ini anak kita harus didorong untuk penguatan seluruh komponenannya. Al-Quran bicara tentang akidah, Al-Quran bicara tentang semesta, Al-Quran bicara tentang saintifik, Al-Quran bicara tentang hukum, Al-Quran bicara tentang hukum-hukum tentang negaraan, Al-Quran bicara tentang ekonomi, Al-Quran bicara tentang politik, Al-Quran bicara tentang rumah tanggaan, Al-Quran bicara tentang kewanitaan, Al-Quran bicara tentang suami, Al-Quran bicara tentang perempuan, Maryam, tentang parenting, keluarga Imran, keluarga Ibrahim, tentang kisah, apalagi itu. Dan itu menarik. Itulah kehebatan hari ini Allah hadirkan di tengah-tengah kita adalah petunjuk Al-Quran. Bersyukur, Pak. Betul nggak? Bersyukur nggak kita? Sangat bersyukur. Ya? Kenapa Al-Quran disifati dengan karim? Karena banyak tadi memberinya. Al-Quran memberi petunjuk disifati dengan apa? Huda. Al-Quran memberikan obat disifati dengan apa? Syifa. Ada yang masukkan jin, ada yang maksudnya dikasih obat ruqyah Quran. Iya kan? Bukan hanya obat ruqyah saja. Pernah nggak Bapak kalau pusing baca 2 juz? Bisa? Hilang itu nanti pusingnya. Apalagi kalau terkait tentang isi dompet, itu hilang ya. Hilang dengan qiyamul lail, hilang dengan puasa, hilang dengan berbagai macam. Karena Al-Quran bicara tentang banyak obat, syifa. Al-Quran memberikan kabar gembira disifati dengan apa? Basyir. Al-Quran memberikan peringatan disifati dengan apa? Nadhir. Karena banyak memberikan nutrisi, inspirasi, gizi, pencerahan, memberikan cahaya-cahaya petunjuknya, obatnya, pemberi kabar gembiranya, mau'idhah hasanahnya, maka dia tampil mulia. Dari mana? Al-Quran dihadirkan melalui malaikat mulia. Siapa? Jibril. Disampaikan kepada Nabi mulia. Siapa? Di malam mulia, di bulan mulia, dengan bahasa mulia, bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Saya kasih sampling. Keunikan bahasa Al-Quran itu tidak terjadi di bahasa-bahasa lain. Saya mau nanya lagi, ada nggak satu kekuatan hurufnya itu punya kekuatan? Apa buktinya? Kenapa sih Allah bersumpah wad-duha? Kenapa Allah bersumpah dengan wal-fajr? Kenapa Allah bersumpah dengan wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla? Satu kekuatan huruf wa. Apa fungsi huruf wa? Bu, apa fungsi huruf wa? Wal-fajr, wal-asr. Makanya kalau jadi imam jangan wal-as, hilang roknya, roknya dosa. Wal-fajr, wal-asr, jangan wal-fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mana roknya? Fi lailatul qadr wal fajr. Banyak banget imam-imam tuh hilangin satu huruf. Wal fajr wal as. Mana roknya? Wal asr wal fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Laisa fi lailatul qadr. Kemana roknya? Disembunyi di kantong atau disembunyi di Indomaret? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedahsyatan bahasa Al-Quran salah satunya adalah huruf wa. Maka ketika Allah bernarasi, firman Tuhan bernarasi, itu nggak hanya seperti kita nulis status Facebook atau di IG atau di TikTok, nggak sembarangan. Tapi semua narasi diksi Al-Quran itu punya kekuatan.
Apa fungsi wa? Apa artinya fungsi wa? Demi, qasam. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu di dalam kitab Isyraqat Quran yang dikarang oleh Syekh Salman Al-Auda, ulama Saudi yang hari ini masih di penjara, termasuk hari ini pembahasannya hari ini, itu adalah kenapa Allah bersumpah dengan sesuatu gitu kan? Pasti ada sesuatu. Pernah nggak bapak-bapak merasakan kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Karena di situ bapak-bapak tuh getong semangat ke stasiun nyari apa? Karunia Allah. Kapan dimulai? Bukan jam 12 malam. Dimulai kapan? Waktu duha. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Karena ada sesuatu yang membahagiakan kita. Inilah bapak-bapak yang bangun jam 2, yang bangun jam 3. Nikmat nggak bapak-bapak ibu-ibu? Karena waktu fajar itu menghadirkan ketenangan, waktu fajar itu menghadirkan kebahagiaan, karena di waktu fajar itu menghadirkan banyak keberkahan. Kenapa nggak dilakukan oleh anak-anak muda kita hari ini? Itu PR. Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Karena malam fungsinya untuk istirahat. Kenapa Allah bersumpah dengan siang? Karena fungsi siang adalah untuk kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar sumpah nyumpahin sesuatu, bukan, tapi ada sesuatu yang sangat aku. Apalagi la, fungsi la itu bisa 3, fungsi ma bisa 4. Itu ngomong satu kekuatan satu huruf. Makanya kalau nanti adik-adik yang pengen belajar ke Timur Tengah, ambil prodi bahasa Arab. Itu orang-orang pinter, Sadari Hidayah, Ustaz Budi, atau ada yang lainnya itu kalau ke Timur Tengah itu ngambilnya adalah Qismul Lughah wal Arabiyyah wa Adabuha. Mana ada buat sastranya, sampai dijadiin satu huruf dijadiin tesis, sampai dijadiin satu disertasi gitu. Larangan-larangan di dalam Al-Quran dibahas, la taghdab, la tahzan, terus dikupas. Kenapa ini? Sampai al-istifham dikupas dalam satu bentuk tesis. Itu bukti kekuatan ayat-ayat Allah Subhanahu. Ada nggak bahasa yang lain? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K punya kekuatan? Ada? Nggak ada. Sayang kalau anak kita tuh hanya sekedar ngafal-ngafal doang. Maksud saya, ini benar. Cuma maksud saya, nasihat saya, diintegralkan gitu, diseriusi. Jangan hanya pada, apalagi shortcut, putus, masuk kepada life skill. Diselesaikan dulu kekuatan integrasi pembelajaran pengajaran Al-Qur'annya, tajwid, tahfidz, tafhim, sebelum nanti ulum syariah, baru life skill. Usuluddinnya harus kuat, bahasa Arabnya harus kuat, baru nanti enak ke kajian di ilmu kedokteran, karena udah kuat keilmuan dasarnya, nanti kekuatannya. Kemarin saya minta ke santri saya, tolong sampaikan, karena materi saya waktu itu di camping, tolong sampaikan akidah berbasis alam. Itu menarik anak-anak, ngomongin tentang air, ngomongin tentang tanah, ngomongin tentang air hujan, ngomongin tentang buah, ngomongin tentang jeruk, ngomongin tentang madu, ngomongin. Saya minta teman-teman bahas secara dalil aklinya dan dalil naklinya, tolong dijelaskan. Sampling, saya mau nanya ke teman-teman, ini ada akidah air? Ada? Bapak ibu ada bu akidah di sisi air? Mahasiswa saya jawab nggak ada. Hah? So what? Saya bilang. Kalau sampai nggak ada, berarti sekulerisasi dalam pendidikan kita berhasil memisahkan unsur agama dan memisahkan unsur komponen kehidupan manusia. Ini apa ini? Dari mineral, dari mana? Indomaret. Indomaret dari mana? Ambil Sukabumi. Sukabumi dari mana hidupnya? Dari alam. Siapa yang mengadakan gunung di Sukabumi ini? Itu. Misal lagi hari ini kenapa Allah untuk teteskan air hujan, dan kenapa adab kita adalah Allahumma sayyiban? Karena bapak-bapak tahunya di rumah
rumah sudah disodorin, Pak, nih sayur bayam, Pak, nih sayur kangkung. Disitulah kenapa adab kita kalau turun hujan adalah, ya Allah, jadikanlah air hujan ini air hujan yang sayur kangkung, buah nangka, buah mangga, buah semangka, itu gara-garanya adalah tetesan air hujan. Dari mana dalilnya? Wa anzalna minas samai ma'a fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa abba mata'an lakum. Clear. Dari tetesan air hujan membasahi bumi, menyirami, menumbuhkan ladang kita, kebun kita, pisang kita, alpukat kita, kemudian diambil, diperjualbelikan di pasar. Ibu-ibu kukusan mampir ke pasar Kemiri, beli, ditarik, dimasak, disodorin ke bapak-bapak. Saya memberikan kehidupan. Dengan cara apa memberikan kehidupan? Banyak sekali komponen di tengah-tengah kita. Makanya anak kita yang belajar matematika, anak kita yang belajar IPA, anak kita yang belajar geografi, sosiologi, itu landingannya harus clear iman. Quran sebagai pijakan dalil-dalil naklinya, roh petunjuk-petunjuknya. Ini yang perlu kita kuatkan bersama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bukti petunjuk Al-Quran ketika bicara tentang manusia, ini masuk ya. Salah satu bukti petunjuk Al-Quran bicara tentang manusia. Manusia di dalam Al-Quran narasinya pun unik. Kadang menggunakan al-insan, kadang menggunakan wal-ins, al-ins, kadang menggunakan an-nas, kadang menggunakan bani Adam, kadang menggunakan al-bashar. Kenapa beda-beda, Ustaz? Ya, itulah kehebatan bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran tentang masalah manusia yang sering lupa, wa ma khalaqtul jinna wal ins linisyani, karena manusia suka lupa. Maka Allah ingatkan, aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia yang suka lupa tadi, tujuannya untuk beribadah. Ya kan? Giliran tentang masalah kerugian, wal asr innal insan. Giliran tentang kebaktian kita kepada orang tua, wa wassainal insan. Giliran tentang perlindungan manusia, qul a'udzu birabbin nas malikin ilahin min syarril waswasil. Maka ini nanti silakan ditadaburi keunikan bahasa Al-Quran yang sangat luar biasa. Dan saya sampaikan keunikan yang kedua adalah, kenapa sih Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah, disusul dengan surat Al-Baqarah, dan di closing dengan surat An-Nas? Dan pernah nggak kita mengamati kenapa Allah menamakan satu nama suratnya? Coba Bapak perhatikan dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, pernah nggak kita metik satu pesan di setiap penamaan surat? Salah satunya saya pernah khutbah Jumat ngomongin tentang tema kita. Moderator menyampaikan tema khutbah Jumatnya adalah gajah. Bingung kan? Biasanya ngomong tentang takwa, ya. Ngomongin tentang wasiat iman, wasiat takwa, sebagainya. Ini temanya saya menyampaikannya dengan tema gajah. Surat Al-Fil. Itu simbolik, Pak. Al-Fil itu simbolik. Tentang apa? Tentang kesombongan, tentang kepongahan, tentang kebesaran musuh-musuh Allah. Nah, saya mau iseng nih nanya, gajah dalam surat Al-Fil tumbang dengan apa?
kok burung ababil lagi. Aduh, ini perlu diperbaiki nih tafsirannya. Toyoran ababil itu bukan satu jenis burung seperti burung beo, burung apa lagi, perkutut misalkan, bukan. Tapi tadi di mana syatta jamaah, burungnya ujuk-ujuk datang. Maka kenapa di sana menggunakan nakirah bukan ma'rifah? Enggak ada alif lamnya, nakirah. Sesuatu yang enggak jelas, ujuk-ujuk datang dan berbondong-bondong. Di truk tulis burung ababil, tokonya toko ababil, kan? Spiritnya itu, tapi nggak ngerti apa artinya, repot. Ya, tumbangnya dengan apa? Tadi kerikil. Musuhnya pakai sesuatu yang gede, lu Ahok, lu Abraham, ditumbangkan dengan sesuatu yang sangat hina. Maka bahasa Al-Quran apa? Tarmihim bihijaratin faja'alahum tumbang. Kalau ngerti bahasa Arab enak. Apalagi ngomongin tentang ilmu munasabah. Dalam surat Al-Insyirah, dalam surat Ad-Duha, itu ada ilmu munasabah, ilmu korelasi antara satu surat dengan surat yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu menarik. Makanya tadi sangat sedih kalau anak-anak yang hafal Quran itu nggak ngerti tentang pesan-pesan di setiap hurufnya, di setiap ayatnya, di setiap suratnya. Dan kalau paham, ada sebuah kenikmatan yang begitu dahsyat. Baik, jangan berhenti pada ngafal, naikin levelnya, kuasai bahasa Arab, kuasai ilmu syariah, baru life skill selesai. Maka ruh mujahid sejati itu akan menjadi sebuah kekuatan. Kenapa anak-anak Palestina itu dibunuh dan dihabisin? Karena mereka di usia muda, usia anak-anak itu ngafalin Quran dan udah selesai. Fasenya 3 bulan di masjid-masjid Ramadan. Dari mulai sebelum Ramadan itu sudah masuk karantina di masjid-masjid Palestina. Maka bagi Israel itu harus dihabisi karena mereka yang akan menjadi tonggak peradaban bangsa Palestina kelak ke depan sama ibu-ibu, karena mereka lahir dari rahim ibu-ibu. Itu kok yang bejatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu Al-Fil. Belum lagi surat Al-Kahf. Bicara tentang apa Al-Kahf? Gua atau gua. Bicara tentang keheningan, bicara tentang kesunyian, tapi ternyata keheningan bersama Allah, murajaah bersama Allah, Allah masih tetap hidupkan mereka. Berapa lama usia pemuda Al-Kahf di gua? Apa pesannya? Jangan galau ketika Anda itu jauh dari Allah. Cukup bersama Allah, sudah clear. Itu kan pesannya. Ketika pemuda Al-Kahfi keluar bayar beli ini, kaget kan penjual? Adik, Anda tinggal di mana ini? Wazdadu tis'ah 309. Ternyata Allah hidupkan kok. Ternyata Allah selalu membersamai mereka kok. Ketika pemuda-pemuda itu lari dari tirani kekafiran, lari dari tirani kenifakan, Allah tetap akan hidupkan. Maka bapak-bapak yang kuat tentang Qurannya, bapak-bapak yang kuat tentang amalan-amalan sunnahnya, jangan takut. Dikit-dikit pinjol, dikit-dikit junron, judi online. Kalau pola kehidupan hari-hari begitu terus, ya, serang tangan, jauh. Ngatarikin, dudukin, ingetin, berdialog, ngeri. Asli, saya ngeri. Jadi ketika ada santri bermasalah itu saya masuk rumah tangga mereka. Allah, malam-malam itu ngomongin tentang marriage is not caring. Apa? Ada temuan anak-anak netizen sekarang, generasi Z itu perempuan tuh nggak mau nikah. Repot nggak bu? Kenapa? Karena apa ya? Penglihatan paradigma mereka itu pusing gitu. Banyak KDRT, banyak perselingkuhan, banyak kasus poligami, banyak
Segala macam tetek bengeknya. Bahkan teman saya itu menelusuri lelaki gay di kota Depok sudah mencapai angka 5.719. Itu data lama menurut data KPA, Komite Penanggulangan AIDS Kota Depok. Itu data lama tahun 2015 sekarang. Apa temuannya? Ngapain saya nikah? Bikin capek nyari duit. Ngapain saya nikah? Kan tujuannya hanya ini, tujuannya hanya habisin mengeluarkan syahwat. Kalau udah selesai udah kan gitu doang kan. Itu coba cara berpikirnya generasi Z sekarang. Repot nggak kalau ada kayak gitu? Nah, ini perlu banyak dialog ayah bunda, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Fil, Al-Kahf. Sekarang Al-Baqarah bicara tentang apa? Sapi. Apa pesannya? Tentang kengeyelan Bani Israel. Sapi yang gimana? La faridun wala awanun. Gak boleh kemerah-merah, gak boleh kemerah. Lu banyak nanya, kamu banyak nanya lagi, kamu nanya, bertanya-tanya. Yang kedua, banyak bangsa ataupun orang yang sudah diberikan banyak kenikmatan, tapi nggak mau tun. Kan Bani Israel, coba dong tampilin Allah walau sebentar. Kemudian Allah tampar tuh pakai petir, fa'akhadat khumussa sa'iqah. Menarik Pak, Al-Baqarah, Al-Imran tentang keluarga Imran, Maryam tentang Maryam, Saba tentang kaum Saba di wilayah Yaman Selatan. Mereka memiliki dua peradaban. Ini di tengahnya adalah laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ay yaminin wa shimal. Dua kekuatan irigasi yang begitu luar biasa. Ngomongin tentang Quraisy, peradaban Quraisy, ngomongin tentang apa? Lagi banyak sekali. Itu dari sisi penamaan surat. Ini saya terakhir, ya. Ini masih prolog, ya. Ini kalau dibahas, saya sedikit ingin menyampaikan bahwa ketika Allah hadirkan Al-Fatihah, itu bicara tentang petunjuk pedomannya manusia, ya. Dan kenapa di setiap sholat kita selalu menjadi rukun sholatnya adalah wajib baca Quran surat Al-Fatihah. Bahkan bagi pegiat Quran sekarang ramai, ada daurah sanad surat Al-Fatihah, tanbihat li surah Al-Fatihah. Tujuannya apa? Jangan sampai jatuh kepada lahan. Yang kedua, di sisi mutiara dan samudranya itu yang harus dijadikan petunjuk. 3 tema besar dalam surat Al-Fatihah itu 3. Pertama, penguatan al-aqidah. Yang kedua, penguatan al-ibadah. Yang ketiga, penguatan tentang roja. Dari mana? Aqidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham gak Pak? Terima kasih Gusti. Thank you gitu. Syukran Engkau Tuhan semesta alam yang telah banyak memberikan karunia-karunia itu kepada kita semua. Maka harus clear dalam penguatan tauhid rububiyah kita kepada Allah, tauhid uluhiyah kita kepada Allah, dan tauhid asma was sifat. Problematikanya hari ini kalau anak-anak kita nggak kuat iman, nggak kuat tentang tauhid, ya tadi jatuh kepada pinjol, jatuh kepada judi online dan sebagainya. Maka ini penting, kita harus mengakui kebesaran Tuhan kita. Ini teman-teman yang muda, kenapa orang tua kita getol qiyamul lail? Karena mereka menyadari hidup sudah semakin berangkat ke depan. Yang muda-muda bukan karena pola usia yang dikasih itu masih lama, bukan. Maka perhatikan ketika kita melakukan ibadah-ibadah itu yang harus dipahami kekuatan paradigmanya. Allah itu sayang banget ke kita ya. Allah itu benar-benar merahmati kita ya. Apa buktinya? Tidur kita berapa jam Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman? 6
6-8 jam. Subuhnya berapa jam? Qiyamul lail kita berapa jam? Ayo. Tidur itu nikmat atau taat? Siapa yang ngasih nikmat? Allah minta taatnya subuh berapa jam? 10 jam. Qiyamul lail kita berapa minta? Makanya kemarin saya Jumat di kantor PNN, pembahasan surat Al-Muzammil sama surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Perintahnya sama, yang dipanggil sama, perintahnya beda. Kalau saya terjemahin qumil laila illa qalilan. Bangun, please deh, bangun Kak. Mas bangun deh, please bangun. Walau sebentar. Makanya ini saya menjadikan qiyamul lail di santri saya itu wajib. Musyrik-musyrikah saya kasih polling. Siapa yang bangun jam 2, jam 3? Selama 3 bulan, nanti saya cross check ibadah ruhi ya. Karena kata kuncinya jantung dalam proses mendidik adalah musyrikah. Kalau musyrikahnya bermasalah dan dia memberikan keteladanan, bagaimana kan tidak memberikan uswah di hadapan anak-anak? Begitu pula kita, ayah bunda. Banyak kasus-kasus di anak karena kita tidak memberikan keteladanan. Nggak usah diajarin yang namanya teladan. Apa yang kita lakukan, apa yang menjadi ucapan kita itu nemplok, blok. Itu yang disebut dengan uswah. Itulah kenapa Rasul digelari uswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Itu yang bikin berat. Dalam proses pendidikan bukan hanya transfer knowledge, bukan hanya transfer keilmuan, tapi adabnya, akhlaknya, keseharian. Apalagi di rumahnya bermasalah, ya sudah bablas semua. Sudah kayak arena tinju, yang paku-paku, belum lagi yang haram dimasukkan, belum lagi muamalah yang syubhat dilakukan. Ya sudah, kehidupan rumah tangga kita semakin tambah ruwet. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Fatihah itu penting sebagai pedoman kita. Kenapa dia menjadikan umul kitab? Ya karena ini kekuatan ruhnya adalah tauhid iman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan menjadi sebuah totality kalau kita memahami kekuatan ini adalah dari Allah. Ketika kita kerja, ketika kita pulang, mata kita, tangan kita, kaki kita, semuanya adalah milik. Makanya sekali lagi, kalau di sisi kajian zakat, infak, sedekah, sekarang masyarakat yang kelas middle up sudah itu wakafnya. Makanya Al-Barakah coba berdayakan wakaf. Itu dahsyat banget. Kemarin Ustaz Agus itu di Banjarmasin, Masjid Al-Jihad, saya terkesima menjadi masjid percontohan Muhammadiyah se-Indonesia. Tahu nggak Pak? Saya terkesima apa? Masjid jamaahnya 3.000, operasionalnya sebulan itu 400 juta, ambulannya pakai Alphard. Wis, coba, masya Allah, itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Itu kalau ke Kalimantan itu di Banjarmasin, Masjid Al-Jihad, itu luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Fatihah, aqidah, al-ibadah, kemudian hanya totality. Masuk kepada surat Al-Baqarah. Paham surat Al-Baqarah? Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 sampai 20 itu bicara tentang apa? Bicara tentang macam-macamnya manusia, tipologi manusia. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima bicara tentang tipologi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Maka coba cek di ayat ininya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul. Tuh, kalau mau menjadi orang-orang yang beruntung, kata kuncinya dua, penguatan iman dan penguatan Islam. Saya singkat saja. Itu Al-Baqarah di ayat yang pertama sampai ayat ke-5. Berikutnya tipologi orang-orang kan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Itu tipologi orang-orang kan, diberi peringatan
peringatan, nggak diberi peringatan, gedeg. Kal hijarah, kayak batu. Dibuang pun tetap batu. Hati-hati kalau nggak dapat hidayah. Kemudian digambarkan yang ketiga, tipologi orang-orang fi qulubihim, ada penyakit. Jangan sampai ini pecinya hitam tapi karakteristiknya ngacak-ngacak. Ngapain ganggu-ganggu pernikahan sesama sejenis? Itu hak asasi dia, kok ngapain diganggu-ganggu? Aduh, repot. LGBT dan sebagainya. Maka dibahasakan ada tiga. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama, ya, apabila dikatakan kepada mereka jangan merusak, tapi mereka mengakui saya nggak merusak kok, ini kan hak asasi manusia mereka, apa diganggu-ganggu? Tapi ternyata mereka bikin kerusakan. Yang pertama. Yang kedua, apabila dikatakan kepada mereka saya mau beriman seperti berimannya orang idiot, as-sufaha, anu'minu kama amana as-sufaha, padahal yang idiot itu mereka. Ngapain puasa? Mendingan ke warteg. Makanya kalau lagi Ramadan warteg semuanya ada beberapa yang tutup sih tutup. Bikin orang puasa tuh bikin sengsara, bikin lapar, bikin. Nah itu ibadah mereka. Menurut mereka kita ini idiot, justru yang idiot adalah mereka. Dan yang terakhir penyakitnya adalah inkonsisten. Ya. Kepeci hitam anak makum, kepeci selain itu anak makum. Itu tipologi orang-orang munafik. Silakan Bapak Ibu baca, ya. Dan yang terakhir, kenapa disusul dengan surat An-Nas? Saya mau tebak-tebakan. Hadiahnya umroh nanti sama Ustaz Agus. Amin. Ada berapa kata syar dalam surat An-Nas? Dan ada berapa kata syar dalam surat Al-Falaq? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin. Ada berapa? 4. Kenapa Al-Falaq lebih banyak, Bu? Kenapa surat An-Nas hanya 1? Itu bagian dari keunikan bahasa Al-Quran. Menurut kitab Isyraqat Qur'aniyah yang dikarang oleh Syekh Salman Al-Auda, bahwa surat Al-Falaq, surat An-Nas itu surat perlindungan. Clear, 1. Itulah kenapa dibaca di saat ruqyah. Dari mana? Qul a'udzu. Katakan aku berlindung. Itu continuous mudhari, sedang atau dilakukan. Bukan past tense. Kenapa? Aku sedang berlindung. Maka hidup kita tuh antara ditabrak dan antara hidup menabrak dan diserang dan menyerang. Maka Al-Falaq itu kejahatannya adalah dari eksternal, dari sisi luar yang akan menyerang kita. Sedangkan surat An-Nas itu adalah kejahatan dari internal. Maka harus benar-benar bagus. Kalau ruhiyahnya kita sudah nggak beres, berantakan, apalagi kalau ada serangan dari luar. Itulah kenapa ini menjadi zikir pagi, zikir petang. Sudah baca belum? Baca Pak. Kalau habis subuh minimal ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kita biasakan baca itu sama para santri pada subuh sama pada asar. Ya. Kenapa ini menjadi surat perlindungan? Karena ini menjadi kekuatan kita untuk proses penguat ruh dan serangan dari luar. Karena kita akan diserang. Kalau surat Al-Falaq serangannya 4, ini perhatikan. Ini kayaknya baru kali ini dibahas, ya.
Min syarri ma khalaq. Pertama, dari kejahatan apa-apa yang Allah cipta. Bisa binatang buas, bisa manusia, begal, misalnya singa. Itu yang pertama. Yang kedua, min syarri ghasiqin idza, dari kejahatan malam apabila telah menutup siang. Makanya ibu-ibu kalau ngomongin ke anak kecil, adik-adik sudah waktunya maghrib, ayo masuk, nanti berguru keluar. Benar nggak? Itu kejahatan malam. Para tukang sihir mainnya di siang bolong atau di malam hari? Coba. Yang ketiga, min syarri an-nafasati, dari tukang-tukang bukhul fil uqad. Mana fil uqad? Uqad itu simpul. Saya baru kali ini dapat materi tentang sihir dan ain. Jadi kadang kalau ada yang kena itu langsung diruqyah, kita enggak. Wah, selesai. Itu harus diterapi dulu, ada dialog dulu, kakak kenapa? Apa yang kamu rasa mimpinya serem nggak? Lihat ular atau apa? Itu ditanya dulu, jangan langsung jebret-jebret aja. Karena sekarang itu banyak yang kena ain, bukan kena sihir. Apalagi dengan dunia media sosial. Ya, dan ain itu ya merasa dirinya bunga, bangga, besar, sombong, atau sebaliknya ya menjatuhkan, ada hasad. Ya, ini penyakit-penyakit hati. Dan yang terakhir, min syarri hasidin, dari kejahatan para tukang pendengki apabila telah hasad. Dan saya punya pengalaman, ain hasad itu akan lebih mendahului takdir. Saya pernah punya tetangga sudah diterapi, di ruqyah rumahnya, di ruqyah beliaunya, baru ketahuan setelah meninggal ternyata ada yang hasad ke dia. Ya sudah, nah, itu materi tentang sihir dan hasad yang perlu kita kuatkan. Itu 4. Sedangkan surat An-Nas yang paling menarik apa? Pernah nggak kita ngamati kenapa dalam surat An-Nas itu pertolongan kepada Tuhan kita ini berulang-ulang 3 kali? Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin. Apa pesannya? Kata Syekh Salman, ayo kita bangun kekuatan tauhid rububiyah kita, Tuhannya manusia, ilahnya manusia, rajanya manusia. Kalau tauhid ini kuat, ya, iman kita ini kuat, insya Allah akan semakin kuat kehidupan kita. Ya, maka ini yang harus dibangun sebagaimana surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang paling harus menjadi kekuatan. Maka yang paling bahaya ya tadi grogot-grogotnya dari dalam. Apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-waswas al-khannas, dari kejahatan yang udah aja kan bapak semalam sudah nyari nafkah, ibu udah aja capek habis menyusui, habis masak, habis ini aja ibadahnya ini talbis iblis, ya, alladzi yuwaswis, yang selalu meronta-ronta fi sudurin nas, di dalam jiwa-jiwa. Kalau lagi sedih selalu megang ini, megang kaki kan, sudur. Kenapa pakai sudur katanya? Dada. Ketenangan kejiwaannya di sini. Minal jinnati, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Close-nya, in close-nya, bahwa Al-Quran bicara tentang manusia, Al-Fatihah menjadi pedomannya manusia. Ini pegang erat. Al-Baqarah tentang macam-macam manusia, An-Nasnya tentang pedoman manusia. Tetap pedomannya adalah iman, tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan ini menjadi pemantik agar kita semakin belajar kembali terhadap ruh Quran, karena disinilah karunia Allah berikan kepada kita. Dan adik-adik kita, anak kita yang hari ini masih menghafal Quran, jangan berhenti untuk
menyelesaikan Qur'annya, perbaiki tajwidnya, kuasai bahasa Al-Qur'annya. Kemudian nanti levelnya naik pada penguatan ulum syariah, baru nanti life skill. Jadi runut, jangan ada yang shortcut. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Atau cukup? Tidak ada? Cukup ya. Baik. Tadi topiknya itu kan manusia sebagai pemakmur bumi. Jadi hubungannya dari cerita tadi ini gimana ya Pak? Pemakmur bumi itu adalah pesannya bahwa kita itu diberikan amanah untuk memakmurkan bumi sebagai manusia, bukan kepada makhluk yang lain. Karena peradaban kita itu bukan kepada malaikat. Jadi pembahasannya Quran surat Al-Baqarah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kenapa ini titik beratnya kepada manusia? Karena manusia di sana ada konsep mengalirkan peredaran peradaban dengan agenda menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi pemakmur bumi ini amanahnya adalah sebagai khalifah. Apa itu? Menjaga bumi ini dengan jiwa-jiwa kepemimpinan, mengayomi, bertanggung jawab, adil, apa lagi? Semua tentang karakteristik kepemimpinan itu diamanahkan kepada manusia sebagai amanah yang akan memakmurkan bumi-bumi kita. Itu insya Allah. Itu nanti insya Allah edisi berikutnya terkait tentang pesan-pesan ya, kita sebagai fungsinya manusia sebagai pemakmur bumi. Wallahu a'lam. Barangkali itu saja. Syukran lakum atas segala kekurangannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.